Silakan kelompok 4. Baik Pak, kami kelompok 4 Pak. Mohon izin Pak Ya, Jeni, silakan Pak. difusi inovasi. Baik, lanjutkan Pak Arif. Slide. Baik, baik untuk teori keseimbangan, silahkan Bu Dwira untuk menjelaskan terkait teori keseimbangan. Ya, baik Pak Teguh. Teori keseimbangan yaitu teori konsisten. Gagasan utama menjaga keseimbangan sentimen yang harmonis adalah tujuan implisit dalam interaksi dengan orang lain. Halo, apa Dek? Orang cenderung mengatur pikiran, keyakinan, sikap, dan perilaku mereka dengan cara yang bermakna, masuk akal, dan konsisten. Ibu Sunarti, tolong dimatikan, di-mute dulu mic-nya. Teori ini mengkaji interaksi interpersonal dalam lingkungan atau situasi seseorang yang terus berubah. Dengan demikian, lingkungan atau situasi saat ini dan yang akan datang dapat mengubah persepsi seseorang terhadap interaksi interpersonal. Misalnya, Zajon 1986A menemukan bahwa paparan berulang-ulang seseorang terhadap suatu objek cenderung meningkatkan sikap orang tersebut terhadap objek tersebut. Istilah paparan belaka berarti bahwa objek itu dapat diakses oleh persepsi orang tersebut. Next. Kritik terhadap teori keseimbangan. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa teori keseimbangan itu salah. Misalnya, mungkin lebih menyenangkan atau setuju dengan orang lain daripada tidak setuju dengannya. Jazok 1968B menyimpulkan bahwa efek ketertarikan dan kesepakatan merusak prinsip-prinsip teori keseimbangan. Teori ini juga telah dikritik karena asumsinya bahwa orang selalu menginginkan interaksi interpersonal yang bebas stres dan seimbang. Sebaliknya, beberapa orang secara aktif berusaha menciptakan ketidakseimbangan atau menemukan situasi yang tidak seimbang karena mereka menikmati tekanan dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tersebut. Baik, terima kasih Bu Dwira. Untuk teori kontrol akan dijelaskan oleh rekan kami Pak Suhermanto. Pak Suhermanto ada? Pak Suhermanto? Ada. Oh ya, silakan Pak Suhermanto. Terima kasih Pak Teguh dan kawan-kawan semua. Baik, kesempatan ini akan saya mencoba untuk menjelaskan tentang teori kontrol. Teori kontrol atau teori sibernetika mengkaji sistem yang mengatur diri sendiri, baik mekanistik maupun humanistik. Ide sentral teori telah ada selama beberapa dekade. Umumnya dikaitkan dengan membangun teori kontrol sebagai badan pemikiran yang berbeda. Teori kontrol memiliki dampak besar pada beberapa bidang seperti manajemen, teknik, matematika terapan, ekonomi, dan perawatan kesehatan. Elemen teori kontrol memiliki dua elemen utama yang membantu menggambarkan perilaku manusia. Pertama, elemen kognitif, yaitu individu memiliki standar tujuan untuk kinerja mereka. Mereka memproses seberapa baik mereka saat ini melakukan tugas mereka, dan mereka membandingkan tingkat kinerja mereka dengan standar tujuan mereka. Yang kedua, elemen efektif. Jika individu merasakan ketidaksesuaian antara tingkat kinerja yang mereka inginkan dan tingkat kinerja aktual mereka, maka mereka membuat perubahan perilaku yang muncul dari keinginan mereka untuk menyelesaikan perbedaan kinerja tersebut. Implikasi dari teori bagi para manajer yang pertama, tetapkan standar kinerja dengan karyawan Anda. Yang kedua, membangun sistem untuk memantau tingkat kinerja karyawan. Yang ketiga, buat sistem untuk membandingkan standar kinerja dengan tingkat kinerja aktual karyawan Anda.
Yang keempat, jika ada ketidaksesuaian antara standar kinerja karyawan dan tingkat kinerja aktual, langkah terpenting adalah mencari tahu apakah ada ketidaksesuaian dan kemudian mengambil tindakan untuk menguranginya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin teori difusi akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Arif ya, Pak Teguh ya. Ya Pak, siapa? Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah meneliti atau mengamati proses melalui informasi dikomunikasikan kepada orang atau organisasi dari waktu ke waktu yang dapat menyebabkan penggunaan atau pemanfaatan inovasi. Sesuai dengan BAS 1969, Rogers 1983, suatu inovasi dapat berupa barang, jasa, praktik, atau penerapan, atau ide yang dianggap baru oleh orang-orang. Seperti dalam buku Rogers 1983-2004. Inovasi cenderung lebih cepat diadopsi ketika memiliki keunggulan relatif atas metode yang ada, sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan saat ini, mudah dipahami, dapat dicoba atau dimainkan oleh pengadopsi potensial, dan dapat diamati sehingga pengadopsi dapat melihat hasilnya sendiri. Difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan atau dibagikan melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu kepada orang-orang dalam suatu sistem sosial. Komunikasi melibatkan orang bertukar dan menciptakan informasi yang menghasilkan pemahaman kolektif tentang inovasi. Kritik terhadap teori difusi inovasi, yaitu teori ini juga dikritik karena berasumsi bahwa semua adopsi inovasi menghasilkan hasil yang positif. Selama proses adopsi inovasi, pengambilan keputusan harus mendiskusikan dan memprediksi keuntungan dan kerugian mengadopsi teknologi baru. Tetapi hal ini jarang dilakukan. Teori ini dikritik karena berasumsi bahwa semua inovasi yang baik akan diadopsi. Teori ini cenderung hanya berfokus pada inovasi teknologi dengan mengesampingkan jenis inovasi lainnya. Oke, sekian. Pak Teguh. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang akan bertanya. Kayaknya tidak ada, kami tutup saja. Saya tidak ada yang bertanya. Izin Pak bertanya Pak. Oh, siap, Pak Cairianda, silakan. Pak Cairianda Pak. Ya, Pak. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan teori difusi Pak. Bagaimana langkah kita jika teori difusi inovasi ini tidak berjalan dengan baik Pak? Sementara langkah-langkah awal sudah dibuat inovasi-inovasi dari sistem atau teknologi informasi, namun tidak berjalan dengan baik di lingkungan pekerjaan. Bagaimana mengatasinya, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya ini Pak ya, langsung kami jawab dulu, biar tidak lupa. Oke Pak, di sini saya akan coba langsung menjawab terkait teori difusi inovasi. Jadi teori difusi inovasi ini Pak, ini cenderung ini sifatnya adopsi Pak. Jadi kita mengadopsi inovasi dari yang telah ada. Jadi bukan melakukan suatu inovasi yang baru, tapi melakukan adopsi. Istilahnya kalau yang lagi ngetren sekarang Pak, itu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu Pak. Jadi di sini mengadopsi sesuatu atau teori atau inovasi yang telah berhasil dan ini diterapkan oleh sebuah perusahaan. Makanya ini ada kritik Pak atau ada kekurangan terhadap teori ini. Tidak semua inovasi yang telah sukses itu bisa diterapkan untuk semua perusahaan. Jadi ini ada yang cocok, ada yang tidak. Seperti itu Pak. Oke, bagaimana Pak Cairianda? Oke Pak. Kalau berarti sama seperti mengupgrade sebuah aplikasi lah Pak ya, sehingga lebih terpercaya dan lebih baik gitu, Pak ya. Saya berpikirnya tadi ini adalah inovasi baru yang seperti di pemerintahan itu banyak inovasi-inovasi baru yang diciptakan, namun ada yang berjalan dengan baik, ada yang tidak gitu.
Jadi cara mengatasinya seperti apa? Kalau Bapak bilang ini sudah inovasi yang sudah digunakan namun diperbaiki, itu memang itu hal yang berbeda, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cerianda. Baik, selanjutnya teman-teman yang lain masih diberi kesempatan untuk kita diskusi. Izin Pak, nama Pak. Ini Pak Ade Kurniawan, ini masih tim. Silakan Pak Ade untuk membantu memberi jawaban. Terima kasih Pak Ketua. Jadi diskusi itu secara keseluruhan merupakan pemahaman kita pentingnya berkomunikasi dalam memperkenalkan suatu gagasan untuk sebuah opini menjadi suatu hal penting terhadap efek-efek ada di media. Nah, kalau dia tidak berhasil, seharusnya kita membuat yang baru, tidak memakai yang lama. Namun, teori difusi inovasi itu tidak bisa dikatakan dia berhasil, dia tidak berhasil. Bagaimanapun, pada intinya dia mengedepankan pemahaman komunikasi. Itu dulu Pak dari saya. Saya kembalikan pada Ketua Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Ade atas tambahannya. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Izin Pak Teguh, mungkin bisa saya tambahi sedikit tentang kegagalan teori inovasi difusi. Izin boleh Pak Teguh? Silakan Pak Ahmad Fauzi. Kami sangat ini ya, sangat antusias ya. Ya, sangat suka lah Pak kalau Pak Fauzi memberikan tambahan nih. Silakan Pak. Apapun yang disampaikan tadi kawan-kawan di kelompok 4 ini sebenarnya udah benar. Saya hanya menambahkan sesuai dengan pernyataan tadi itu, jika teori difusi tidak berjalan dengan baik di lingkungan kerja kan gitu, apa sih langkah-langkahnya gitu kan, apa yang harus diambil gitu. Jadi memang difusi tadi kan lebih kepada inovasi. Jadi pertama sekali langkahnya yaitu menganalisis penyebab masalah dulu. Jadi pertama-tama perlu dianalisis apa yang menyebabkan teori difusi tersebut tidak berjalan baik. Jadi intinya menganalisis dulu. Dengan menganalisis dapat kita menemukan kesalahannya atau ketidaksepahaman antara mungkin barangkali pekerja manajernya sama karyawannya tidak tepat. Tidak semua inovasi itu kan berjalan dengan baik. Jadi intinya pertama langkahnya harus menganalisis dulu. Terus yang kedua memberikan pelatihan. Jadi inovasi kadang semua karyawan-karyawan juga ada rasa kagetnya loh inovasi seperti ini. Jadi maka perlu ada yang diberikan dukungan pelatihan terhadap karyawan-karyawan tersebut. Perlu memberikan keterampilan yang berkenaan dengan inovasi yang telah kita ciptakan itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan Pak Teguh. Terima kasih. Baik Pak Ahmad Fauzi, sangat benar sekali yang Bapak sampaikan. Terutama tadi SDM. SDM ini tentunya beda, misalnya kita mengadopsi salah satu inovasi yang ada di Jawa. Ini kan SDM di sana tentu sudah sangat bagus sekali. Ketika kita praktekkan di daerah, ya anggaplah inovasi tersebut kita ATM, kita modifikasi lagi dan kita praktekkan di daerah. Ini belum tentu sama hasilnya, karena tadi SDM itu perlu pelatihan lagi, kemudian perlu dilakukan beberapa pelatihan dan sebagainya agar ini bisa berjalan optimal. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan inovasinya, tapi bisa jadi di penerapannya terdapat miss, sesuatu yang miss sehingga ini tidak bisa diterapkan dengan maksimal. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Kami sangat apresiasi Pak dengan tambahan Bapak tadi. Silahkan bagi kawan-kawan yang lain apabila ada yang mau ditanyakan lagi. Izin nyambung Ketua. Oh, silahkan Pak Ade. Ya, makasih Pak Ahmad Fauzi. Mungkin lebih bisa diperjelas teori difusi itu mempunyai nilai dari jenisnya, dari elemennya, dari tahapan-tahapannya. Nah, dari situ mungkin ada nilai kegagalan, ada nilai yang kelanjutan. Kalau ketiga-tiga jenis tadi ini tidak berjalan, itu baru bisa dikatakan gagal. Itu dulu Ketua, silakan.
Baik, terima kasih Pak Ade. Baik, kawan-kawan yang lain, kalau ada yang mau Tambahan Pak Teguh. diskusi. Tambahan Pak Teguh. Oh ya, Pak Suhermanto, silakan. Ini tim kami juga dari kelompok 4 akan memberikan tambahan. Silakan Pak Suhermanto. Ya, terima kasih Pak Teguh. Mungkin menanggapi pertanyaan dari Pak Hairanda tadi terkait dengan apabila inovasi ini terjadi kegagalan di suatu organisasi. Yang pertama mungkin yang dipaparkan tadi bahwa teori difusi ini kan mengadopsi dari teori-teori inovasi-inovasi yang telah ada. Jadi mungkin yang pertama yang perlu dipelajari bahwa apakah teori itu cocok diterapkan di lingkungan kerja, lingkungan organisasi kita, karena memang tidak semua teori apa inovasi itu sesuai dengan karakteristik mungkin lingkungan, ada istiadat ya, ada istiadat ketempatan atau mungkin dari sikap perilaku individu yang ada di dalam organisasi. Ya mungkin ketika itu sudah kita pelajari apakah sesuai tidak sesuai, kita sudah dijalankan, mungkin terjadi kegagalan, ya mungkin itulah yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzi tadi, mungkin diinventaris dulu kegagalan itu, dicarikan penyebab kegagalan dan dicarikan solusinya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Teguh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhermanto tambahannya. Baik, kawan-kawan yang lain, ada yang mau diskusi? Atau kita cukupkan sampai di sini? Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin kita minta arahan dari Pak dosen, Pak Jenny. Silakan Pak Jenny, kami mohon meluruskan dari paparan kami ini, karena ya tentu kami di sini semua masih belajar, Pak. Belum ada yang mengerti atau sangat mengerti lah dengan teori-teori ini. Nah, kami minta arahan dan petunjuk dari Pak dosen. Silahkan Pak Jenny. Ya, terima kasih Pak. Saya cuma menyederhanakan saja ya supaya pemahaman kita itu tidak multitafsir ya Bapak Ibu. Jadi intinya sih difusi inovasi ini adalah sebuah teori yang jika kita terapkan dalam organisasi itu tidak murni inovasi sesuatu yang benar-benar baru gitu ya, teori ini gitu ya. Teori ini dia mempointer atau menggarisbawahi bahwa benar kata Bapak Pak yang ambil teori modifikasi gitu ya. Jadi memang nggak sama sekali itu murni inovasi atau sesuatu yang sama sekali baru. Makanya dikatakan itu dia punya kelemahan ya Bapak Ibu. Dan di sini juga divisi inovasi ini orientasinya hanya teknologi Pak Bapak Ibu. Jadi organisasi kalau misalkan kemudian dari teori manual, konvensional, tidak memakai sistem, lalu mengadop ke sistem, even sistem itu juga dipakai oleh perusahaan lain ya, itu juga bisa mendorong perusahaan itu menjadi lebih maju. Walaupun sebenarnya inovasi di sini kan ATM tadi misalnya ya, ambil teori dan modifikasi atau bahkan membuatnya similar atau mirip sama dengan sistem yang lain. Nah, ini kan banyak Bapak Ibu, kalau di perusahaan itu ada kan ERP namanya, Electronic Enterprise Resources Planning ya. Jadi dari awal sampai akhir itu semuanya by system. Misalnya perusahaan itu mulai dari take it order, kemudian barangnya ordernya itu disampaikan ke gudang, lalu sampai kepada pengantaran barang ke customer, itu semuanya dilakukan by system. Nah, tapi itu bukan sama sekali baru, itu sistem yang sudah dipakai juga di perusahaan lain. Dan hal-hal seperti ini bisa juga membawa sebuah perusahaan menjadi lebih baik gitu. Itu maksudnya Pak, difusi inovasi itu. Nah, tapi dia kelemahannya adalah dia ini maksudnya hanya teknologi ya, tidak bisa bidang lain. Padahal sebenarnya kalau inovasi itu kan banyak ya, konteksnya secara umum pasti luas ya inovasinya. Apakah inovasi kebijakan, inovasi dalam hal pemasaran, inovasi dalam banyak hal gitu. Nah, divisi inovasi ini lebih kecil skopnya, itu hanya ke teknologi. Dan itu pun tidak baru sama sekali. Itu kira-kira sederhananya ya Bapak Ibu. Bisa ditangkap dengan baik Bapak Ibu? Bisa Pak.
Oke, baik. Baik, baik kalau tidak ada lagi, Ayah ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Kalau gitu bisa ditutup Pak. Nanti kita sambung besok kita ada lagi ya. Iya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Jenny atas penjelasannya sehingga kami semua bisa lebih memahami Pak arti dari teori difusi inovasi ini. Baik kawan-kawan semua, terima kasih telah bersedia mendengarkan pemaparan dari kelompok 4 dan terima kasih atas tanya jawabnya. Baik, kami sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beri aplaus untuk kelompok 3 dan 4. Ya, oke Bapak Ibu. Baik, berarti perkuliahan kita pada sore hari ini sudah sekian dulu ya Bapak Ibu, karena dua kelompok sudah presentasi dan kita juga sudah berdiskusi terkait topik-topik yang disampaikan oleh kelompok 3 dan 4. Kita akan lanjutkan lagi presentasi kita besok jam 10 ya. Jam 8 ya. Jam 8 ya. Ya jam 8 sampai jam 10. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tolong absennya jangan lupa di grup kita ya Bapak Ibu dengan menyebutkan nama, nomor induk mahasiswa dan hadir ya. Ini kelompok baru ya, WA baru ya atau gimana? Ya tolong dikondisikan aja Pak Ahmad Fuzi ya. Ini WA-nya ya. Oke, karena yang kemarin itu kan kita gabung, nah sekarang kan kita hanya 20 orang ini ya. Baik gitu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dari Allah dan mendapat restu serta ridho dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja menjadi amal ibadah kita semua. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live kawan-kawan semua. Ya, ya. Tua. Izin.